Halo sahabat anime, selamat datang di channel Anto Ayaks. Dan sebelumnya admin doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini, admin akan membawakan alur cerita dari manga Hajime no Ippo, yaitu chapter 1384 dan 1385. Menurut admin sendiri, kedua chapter tersebut adalah chapter yang telah ditunggu-tunggu oleh sebagian besar penggemar Hajime no Ippo. Untuk yang penasaran, kenapa admin menilai kedua chapter ini setinggi itu, maka silahkan tonton video ini sampai akhir. Jadi, untuk chapter 1384 ini, dimulai dengan sampul yang memperlihatkan peringkat dunia dari beberapa petinju yang pernah dilawan oleh Ippo. Diperlihatkan bahwa Volk saat ini sudah menjadi juara dunia IBF Junior kelas ringan. Kemudian ada Mashiba, yang saat ini memiliki peringkat 2 dunia WBA kelas ringan, dan bersiap untuk pertandingan title match-nya. Terdapat juga Miyata, yang merupakan juara OPBF kelas bulu, lalu Sendo, yang saat ini menempati peringkat 1 dunia WBA kelas bulu. Dan juga petinju asal Indonesia, yaitu Wali, yang menempati peringkat 3 dunia WBA kelas bulu, di mana saat ini, dia sedang bersiap untuk pertandingan title match-nya melawan sang juara dunia, yang tidak terkalahkan, yaitu Ricardo Martinez. Untuk Ippo sendiri, saat ini merupakan mantan juara Jepang kelas bulu atau dengan kata lain sudah pensiun. Bagi yang hanya menonton animenya, mungkin bertanya-tanya, kenapa Ippo pensiun? Jadi sedikit admin jelaskan, bahwa Ippo memutuskan pensiun pada chapter 1208. Setelah kekalahannya melawan Antonio Guevara, Ippo didiagnosa mengidap punch drunk syndrome. Oleh karena itu, Ippo memutuskan pensiun, dan beralih menjadi seorang pelatih, di bawah arahan pelatih Kamogawa sampai saat ini. Di chapter sebelumnya, diceritakan bahwa Ippo pergi ke Meksiko untuk menonton pertandingan title match antara Wally dan Ricardo. Di sana, dia kemudian bertemu dengan Sendo dan Yanaoka. Ippo lalu dimintai bantuan, untuk menjadi sparring partner Volk di atas ring. Ippo awalnya ragu dikarenakan saat ini dia sudah pensiun, dan berpikir bahwa level Volk sudah jauh di atasnya. Tapi mengingat akan bantuan Volk dulu, yang menjadi sparring partnernya, sebelum pertandingan melawan Ryuhei Sawamura, membuat Ippo menyetujui hal tersebut. Melanjutkan alur chapter 1834, di mana di halaman selanjutnya, diperlihatkan Volk yang memanggil Ippo untuk naik ke ring. Ippo yang sudah bersiap, berpikir bahwa dia harus melakukan apa yang dia bisa demi membantu Volk. Di salah satu panel, pelatih dan Kichi memperhatikan gelang milik Ippo, yang dia lepas sebelum naik ke ring. Dia merasa ada yang aneh dengan gelang tersebut. Selanjutnya, Ippo pun menaiki ring, dan melakukan pemanasan. Melihat hal itu, Sendo pun menginstruksikan kepada Wally untuk turun dari ring, di mana Wally malah memilih menonton mereka di atas sudut ring. Sesaat sebelum sparring dimulai, pelatih dan Kichi meminta Ippo bertarung jarak dekat, dengan alasan bahwa lawan Volk selanjutnya adalah petarung jarak dekat. Sedangkan untuk sisanya, dan Kichi hanya meminta supaya Ippo melakukan apa yang biasa dia lakukan. Ippo sendiri hanya berpikir untuk membayar kembali bantuan yang Volk berikan dulu. Ketika sparring dimulai, Ippo langsung maju menuju Volk. Dia mengikuti dan memberikan pukulan bertubi-tubi terhadap penjagaan Volk. Volk berusaha menghindari Ippo dengan memutarinya, tapi Ippo berhasil mengikutinya dengan memutar tubuhnya, diteruskan dengan jab bertubi-tubi yang dilancarkan kepada Volk. Volk berhasil menghindari pukulan strike Ippo, dilanjutkan dengan pukulan kombinasi dari Volk, yang kemudian dapat dihindari oleh Ippo dengan Picabo style-nya. Mereka berdua pun kembali bertukar pukulan dengan jarak yang sangat dekat. Volk berpikir bahwa dia telah salah memperkirakan kemampuan Ippo, di mana saat ini, walaupun sudah pensiun tapi Ippo dapat memojokkan Volk, yang notabene adalah seorang juara dunia. Sedangkan bagi Ippo, dia hanya terus berpikir untuk membalas bantuan Volk dulu. Wally yang melihat Volk agak kesusahan melawan Ippo, dengan muka polosnya, memberikan semangat kepada Volk. Mendengar itu, Volk merasa bahwa dia saat ini terlihat sangat terpojok, melawan seorang yang sudah pensiun, sehingga membuat Wally pun harus memberikannya semangat. Oleh karena itu, Volk berpikir kalau dia setidaknya harus bertindak seperti seorang juara dunia. Volk pun menarik lengannya dan bersiap untuk melancarkan pukulan andalannya kepada Ippo, yaitu White Fang.
Sendo yang melihat hal itu, berkomentar bahwa Volk tidak harus mengeluarkan pukulan tersebut, dikarenakan ini hanyalah sparring biasa. Di sisi Ippo, dia memperhatikan serangan Volk, di mana sebuah upper kiri dan hook kanan dikombinasikan dengan kecepatan tingkat tinggi. Dan tanpa disangka-sangka Ippo dapat menangkap setiap pukulan dari Volk secara sempurna. Hal itu pun membuat pelatih dan Kichi sangat terkejut, dikarenakan pukulan yang ditangkap Ippo adalah pukulan andalan Volk, yaitu White Fang. Volk juga ikut terkejut, dan merasa bahwa dia seperti memukul dinding bata. Ippo kemudian membalas memberikan pukulan jab kepada Volk dengan pemikiran yang terus berulang untuk membalas bantuan Volk sekuat yang dia bisa. Volk pun yang sambil menghindari pukulan Ippo, berusaha meluruskan pikirannya, bahwa ini hanyalah sparring biasa. Tapi dikarenakan sengitnya perlawanan masing-masing, keduanya pun akhirnya berpikir untuk mengerahkan semua kemampuan mereka. Mereka pun kembali bertukar pukulan sambil bergerak ke berbagai arah. Volk berpikir untuk menjatuhkan Ippo dengan satu pukulan strike yang kuat, tapi Ippo berhasil membaca pukulan Volk dan kemudian menghindarinya. Setelah menghindar, Ippo lanjut melancarkan pukulan liver blow miliknya, yang tepat mengenai Volk. Ketika pukulan Ippo mengenai Volk, Yanoagi terkejut dan berkata bahwa pukulan tersebut dapat memberi cedera yang serius kepada Volk. Berbeda dengan Yanoagi, Sendo berpikir bahwa sebuah cedera seperti itu bukanlah hal yang menakutkan, melainkan Volk yang kehilangan akal sehatnya akan lebih menakutkan. Volk kembali membalas serangan Ippo dengan sebuah upper, namun Ippo dapat menghindarinya. Dan setelah itu, Volk melancarkan serangan kombinasi kepada Ippo, yang lagi-lagi, setiap pukulan Volk dapat ditangkap oleh Ippo. Melihat itu, pelatih Miguel takjub dengan kekuatan tangkisan Ippo yang dapat menangkap setiap pukulan serius dari Volk. Volk pun terus-menerus melancarkan pukulan kepada Ippo, yang membuat pertahanan Ippo semakin ke atas, dan akhirnya terbuka. Pukulan White Fang pun berhasil mendarat di dagu Ippo. Tidak hanya sampai di situ, sebelum Ippo memulihkan diri, Volk segera melancarkan jab bertubi-tubi kepada Ippo. Melihat Ippo yang kesusahan menahan serangan Volk, Yanoagi kembali berkomentar bahwa Ippo terlihat sudah tidak bisa mengimbangi serangan Volk lagi. Sendo dengan ekspresi serius berpikir bahwa itulah yang terjadi ketika membuat seorang juara dunia yang masih aktif menjadi serius. Ippo yang terpojok pun berpikir bahwa dalam tingkatan seperti ini, dia tidak mungkin bisa membalas bantuan Volk dulunya, dia harus lebih bisa memberi perlawanan. Secara mengejutkan Ippo mengeluarkan teknik baru yaitu parry counter, di mana dia berhasil meng-counter serangan dari Volk. Namun serangan Ippo hanya berhasil menepis kepala Volk, sehingga Volk masih bisa bertahan, dan memberi balasan dengan sebuah upper kepada Ippo. Ippo pun terkena telak oleh upper tersebut, yang membuat Volk tersadar bahwa dia tidak harusnya melancarkan pukulan seperti itu kepada seorang yang sudah pensiun. Tapi di sisi Ippo, dia ternyata masih bisa bertahan, membuat Volk dan Sendo terkejut. Ippo terlihat kehilangan akal sehatnya dan bergumam bahwa dia harus membayar Volk. Dilanjut dengan serangan gasel punch oleh Ippo terhadap Volk. Volk pun kemudian terdorong ke sudut ring, di mana Wally sedang menonton di atasnya. Melihat kuda-kuda Ippo, di mana Sendo sudah menebak serangan selanjutnya yang dilancarkan oleh Ippo, membuat Sendo segera berlari mencoba menghentikannya. Volk pun yang melihatnya juga, merasa terkejut dan bersiap untuk menghadapi serangan tersebut. Dan benar saja, teknik yang dikeluarkan Ippo adalah serangan terkuatnya, yaitu Dempsey Roll. Volk sendiri berpikir bahwa dia bisa menghadapi Dempsey Roll, dikarenakan sebelumnya sudah pernah dia hadapi di pertandingan terakhir mereka. Namun Volk kembali terkejut ketika Ippo tiba-tiba hilang di depannya, dan muncul dari arah bawah dengan serangan Dempsey Roll-nya. Untungnya bagi Volk, sesaat sebelum serangan Ippo mengenainya, Sendo secara cepat menghentikan Ippo, yang membuat Ippo kembali tersadar. Sendo kemudian lanjut memarahi Ippo dan Volk dikarenakan pertandingan mereka hanyalah sekedar sparring, tapi mereka berdua malah terlalu bersemangat, sehingga mengubah pertandingan menjadi serius. Menyadari hal tersebut, Ippo dan Volk pun meminta maaf. Di sisi lain, pelatih dan Kichi akhirnya mencoba memegang gelang Ippo, dan menyadari keanehan gelang tersebut. Di mana gelang tersebut memiliki berat yang tidak masuk akal, sehingga membuat kekuatan lengan dan kaki Ippo meningkat drastis.
Di halaman terakhir, pelatih dan Kichi pun bertanya-tanya mengenai apa yang direncanakan oleh pelatih Kamogawa. Di mana melihat kemampuan Ippo, baik dari segi kekuatan, pengalamannya sebagai pelatih, serta menguasai parry counter, membuat Ippo yang sekarang menjadi semakin kuat. Nah, setelah mendengar alur cerita tadi, mungkin sudah bisa memahami kenapa admin bilang bahwa kedua chapter ini merupakan chapter yang ditunggu-tunggu. Kalau masih belum paham, admin ambil poin-poin penting di kedua chapter tersebut. Yang pertama, kembalinya Ippo kering setelah sekian lama. Yang kedua, keluarnya serangan andalan Ippo, yaitu Liver Blow, Gazelle Punch, dan Dempsey Roll. Yang ketiga, keluarnya teknik baru Ippo, yaitu dapat menangkap serangan White Fans dengan mudah, parry counter, dan juga Dempsey Roll versi baru. Jadi itulah beberapa alasan, kenapa admin menilai chapter ini sangat tinggi. Sebagai penutup, admin ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di lain video.